Selamat datang. Kita hari ini membahas materi di bab 5, yaitu barisan dan deret ya. Nah, barisan dan deret ini materinya itu terdiri dari yang pertama kita sekilas tentang pola bilangan dan barisan ya. Yang kedua, barisan dan deret aritmatika. Yang ketiga, barisan dan deret geometri. Yang keempat, deret geometri Tahingga ya. Yang kelima, penerapan masalah ya, atau penerapan yang melibatkan barisan dan deret. Oke, nah sekarang kita coba sekilas ya, karena sebenarnya pola bilangan dan barisan ini sudah di SMP ya, di kelas 8. Pola bilangan dan barisan. Nah, misalnya contohnya ini ya. Contoh ya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Kalau kita perhatikan ini adalah memiliki pola di mana jarak antara satu angka dengan angka yang lain itu berjarak 1 ya. Artinya jarak antara angka yang berdampingan itu 1. Bedanya 1. Ini sering disebut dengan pola bilangan apa? Pola bilangan ya. Asli ya, pola bilangan asli. Nah, ini pola bilangan asli yang pertama ini ya. Susunan bilangan barisan bilangan asli. Nah, susunan bilangan ini dinamakan misalnya barisan bilangan asli ya, sering bilangan asli. Kemudian kalau misalnya kita ambil contoh 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Nah, susunan bilangan ini, susunan bilangan dinamakan barisan bilangan asli kuadrat ya, asli dikuadratkan. Nah, polanya adalah pola bilangan kuadrat. Ini namanya pola bilangan asli, ini namanya pola bilangan kuadrat. Pola bilangan lain seperti misalnya pola bilangan Fibonacci ya. Bentuknya misalnya 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1 tambah 2, 3. 3, 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13 dan seterusnya. Ini namanya pola bilangan Fibonacci, sering disebut dengan istilah susunannya bilangannya dinamakan barisan bilangan Fibonacci. Bilangan yang membentuk barisan
membentuk barisan ini dinamakan apa? Dinamakan dengan suku-suku barisan ya. Suku barisan. Nah, sering disimbolkan dengan simbolnya adalah UK ya. Nah, kalau kita susun, kadang-kadang ini ya, U1, misalnya U2, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Ada istilah dengan suku keka, dan yang sering disebut suku terakhir dinamakan dengan UN ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Simbolnya adalah UK, K-nya itu adalah indeksnya. Nah, kita perhatikan contoh yang ini ya. Kita perhatikan, misalnya tentukan yang pertama, tentukan misalnya suku ke-10 dari barisan berikut. Dan yang A itu misalnya 7, 5, 3, 1, dan seterusnya. Yang B, misalnya yang B 3, 8, 5, 10, dan seterusnya ya. Yang C 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya ya. Yang misalnya D lagi 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Perhatikan polanya, misalnya yang jawaban yang A ya. Nah, setiap barisan bilangan itu kemungkinan besar memiliki pola-pola yang teratur ya. Pola-pola tertentu, misalnya ini 7, 5, 3, 1, dan seterusnya ya. Kita diminta sampai ke 10. Coba kita perhatikan, dari 7 ke 5 itu berkurang berapa? 2 ya. Dari 5 ke 3 berkurang 2. Dari 3 ke 1 berkurang 2. Otomatis yang berikutnya kita kurangkan 2 lagi. 1 dikurang 2 adalah min 1. Min 1 dikurang 2 adalah min 3. Min 3 dikurang 2 adalah min 5. Min 5 dikurang 2 berarti min 7. Min 7 dikurang 2 kita cari adalah min 9. Min 9 dikurang 2 berarti min 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, suku ke-10-nya. Suku ke-10 atau ditulis dengan U10 itu adalah min 11. Nah, itu pola yang paling sederhana. Ini termasuk dari barisan aritmatika ya. Nah, yang kedua, yang B, 3, 8, 5, 10. Nah, kita perhatikan. Oh, ini berapa? Bertambah 5 ya. Ini berkurang 5. Ini bertambah 5. Oh, berkurang 3 ya, sorry. Nah, berarti ini sebenarnya kurang ya. Kita tambahkan lagi dengan 7 ya. Nah, berkurang 3. Nah, ini bertambah 5. Berarti 12 ya. Berkurang 3. Berarti 9. Bertambah 5. 5 tambah 9, 14. Berkurang 3, berarti 11. Bertambah 5. 11 ditambah 5 itu adalah 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti suku ke-10-nya, suku ke-10, 10 atau U10 adalah 16. Perhatikan, ini sebenarnya setiap pola selang-seling itu memiliki pola tertentu. Misalnya 3, 5, 9, 7, 9, 11. Itu sebenarnya pola bilangan ganjil. Sedangkan 8,
10, 12, 14, 16 itu juga itu sebenarnya pola bilangan genap ya. Jadi polanya seperti itu. Ini 1, 4, 9, 16, 25. Nah, coba perhatikan. Ini ada dua pola ya sebetulnya. Dua pola. Cuma kita coba perhatikan pola yang pertama. Ini kita lihat tambah 3. Yang ini ditambah 5. Ini ditambah 7 tambah 9 ditambah pasti apa? Ini 3, 5, 7, 9. 9 tambah 11 ya. 11 berarti 36. 36 tambah berapa lagi? 13. 13 tambah 36 berarti 49. 49 ditambah 15 ya. Jadinya 64. 64 ditambah berapa lagi? 17. Itu hasilnya adalah 81. 81 ditambah 19 dapatnya adalah 100. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti suku ke-10 atau U10-nya adalah 100. Nah, rumus kalau di dalam aritmatika ini dinamakan dengan barisan aritmatika bertingkat karena ini nanti bedanya beda 2. Sebenarnya rumusnya ini adalah apa? UN itu sama dengan apa tadi? N kuadrat. Coba perhatikan. Kalau U-nya 1, 1 kuadrat 1 ya. Ini kalau dijadikan barisan lagi ini 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, 7 kuadrat, 8 kuadrat, 9 kuadrat, 10 kuadrat ya. Bisa dinyatakan seperti itu. Oh, yang D tadi barisan Fibonacci ya. 1, 1, kemudian 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Nah, coba perhatikan. Ini 1 ditambah 1 itu hasilnya adalah 2 ya. Kemudian ini 1 ditambah 2 itu hasilnya adalah 3. Kemudian 2 ditambah 3 itu hasilnya 5. 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8. Kemudian 5 ditambah 8 hasilnya adalah 13. Kemudian 8 ditambah 13. 8 tambah 13 adalah 21. Kemudian di sini 13 tambah 21 ya. 13 tambah 21 hasilnya adalah 34. Selanjutnya 21 tambah 34 ya. 21 tambah 34 hasilnya adalah 55. Jadi kita ketemu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suku ke-10-nya adalah U10, 55. Jadi pola bilangan ya. Pola bilangan ini bisa saja dalam bentuk penjumlahan antar suku, bisa saja dijumlahkan dengan bilangan-bilangan tertentu, tetapi bisa saja hasil perkalian atau pembagian dari suku-suku yang ada. Nah, sekarang kita coba untuk melengkapi, misalnya lengkapi pola bilangan, barisan bilangan berikut ya. Saya kasih contoh yang lebih unik ya, pola bilangannya. Misalnya yang pertama, misalnya A-nya 1, 2, 1, 2 ya. 1, 2, 3. Kemudian
1, 2, titik-titik, 3 ya, koma, titik-titik, 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 oke ya. Nah, kemudian yang B, kita ambil contoh lagi. Misalkan ada pola bilangan 1, 6, 6, kemudian 2, 8, 5, kemudian 3, 10, kita kasih titik. Ya, kita disuruh melengkapi ya pola bilangan tersebut. Yang C misalnya kita coba misalnya 1, 2, 3, 4, ini 5, 9 ya, ini 4 juga ya, 5, habis 5, 9, titik-titik. Kita ambil contoh ini, mungkin kita bingung, kenapa ini 1, 2, 1, 2, 3. Kalau kita perhatikan polanya, ini 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pasti di sini yang 4 ya. Kemudian ini pasti apa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Coba 1, 2, 1, 2, 3, kita cek ini ya, kemudian 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita harus teliti melihat pola-pola yang terlihat. Ini. Nah, yang B kita perhatikan 1, 6, 6, 2, 3. Coba perhatikan. Kalau kita teliti, ini membingungkan ya, kelihatannya membingungkan angka-angka seperti ini. Tapi kita coba melihat polanya. Ini ada angka 1, 2, 3. Setiap selang ada 2 di antaranya, bila ada 2 bilangan atau 2 suku di antara bilangan ini adalah bilangan apa ini? Bilangan asli ya. 1, 2, 3. Berarti yang berikutnya apa? Di sini pasti 4 ya. Kemudian 2 lagi, ini 5. Gampang ya. Nah, setelah kita lihat polanya. Kemudian 6. 6, bilangan setelah bilangan asli tadi 6. Saya kasih warna hijau ya. Hijau. Ini 6. Ini 8. Apa berikutnya? Berarti 10. 6 ke 8 kan beda 2. Jadi ini 10. 10 habis itu ini 12. Setelah 12 pasti 14 ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Yang 6 ke 5. Ini perhatikan. Dari 6 turunnya 1 ke 5. Berarti dari 5 turunnya ke 4. Dari 4 turunnya ke 3. Habis 3 turunnya ke 2. Artinya kita harus cermat mengamati ya, mengamati pola-pola tersebut. Nah, contoh yang berikutnya. Coba perhatikan contoh yang berikutnya. Ini apa namanya? 1 ya. 1 ada 4, ada 9. Setiap selang 2 ada angka yang unik ya. Ini apa? Angka apa ini? Angka kuadrat ya. 1 kuadrat 1. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Kita kasih selangnya 1, 2 ya. Habis ini pasti apa? 16. 16 selang 2 lagi pasti 2, 5. Sudah kita isi di situ. Nah, sekarang antara ini 2 jadi 4. Berarti kelipatan 2 ya. Kelipatan 2 berarti ini 2 jadi 4 dari sini. Kemudian yang ini pasti 6 ya. Berikutnya pasti 6, 8. Nah, yang berikutnya 3 ke 5. 3 ke 5 itu adalah bilangan apa? Bilangan ganjil. Dari 3 ke 5. Dari 5 pasti ke 7. 7 pasti ke 9. Jadi sudah ketemu. Ini soal-soal persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi maupun tes CPNS. Menentukan pola bilangan adalah kemampuan kita melihat dengan jeli angka-angka tersebut. Jangan terpaku pada angka yang bersisian ya. Ini seperti ini ya. Ini contoh.
Contoh pola-pola bilangan yang sering muncul di UTBK ataupun soal tes CPNS. Oke ya. Nah, sekian ya dari saya untuk pola bilangan. Minggu yang akan datang kita akan pelajari tentang khusus ya barisan dan deret aritmatika.